Shalom. Saudara Mahanaim ada, tidak pernah saudara untuk sekedar kebaktian, untuk hanya sekedar jadi sekolah, saudara hanya sekedar memberi makan. Tetapi kita ada karena sebuah urgensi yang sangat-sangat penting. Saudara kita ada untuk berdiri di antara hidup dan mati. Saudara kita berdiri untuk mempertahankan Indonesia. Bahkan kita mempertahankan seluruh dunia. Saudara, saya mau supaya selalu saudara ingat. Ini bukan soal tarian. Ini bukan soal musik. Saudara, ini bukan cuma soal saudara ya. Kita makan, kita ditolong oleh Tuhan. Kita mendapat keselamatan. Tapi adalah sebuah kehormatan. Kalau saudara dipanggil berdiri di antara hidup dan mati. Saudara, setiap hari saya berdoa saudara menangkap. Kita ini saudara tentaranya Tuhan. Tapi kita juga imamnya Tuhan. Kita juga saudara adalah saudara ya, mempelainya Tuhan yang akan menyambut dia di awan-awan. Kita juga raja-rajanya Tuhan yang akan memerintah dunia ini. Kita juga saudara pilar yang akan menopang segala sesuatu. Dan kita juga pekerja yang akan menuai. Tapi pagi hari ini, saya mau kita hari-hari ini berdiri sebagai imam. Saudara, imam itu dalam bahasa Ibraninya artinya kohen. Saudara, dan kohen itu artinya hikmat dari Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini semua kita terima hikmat dari Tuhan. Amin. Sehingga setiap kita saudara ya, yang harusnya belajar 10 jam, belajar 1 jam dan semua nilainya 10. Amin. Nah, semua yang amin duduk di sini. Ya, supaya belajar lihatnya jelas. Saya mau penari, saya mau penyembah itu menangkap paling banyak. Paling banyak karena engkau akan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara itu imam, ya di sini sayang. Cukup. Ya, cukup. Ya. Saudara, imam itu imam tari, imam musik, imam saudara yang mengajar dan berdiri antara anak-anak yang ingin diambil oleh kuasa kegelapan. Jadi guru-guru, engkau juga imam. Saudara, dan kau butuh hikmat. Saudara butuh hikmat. Saudara simpel tinggal bilang begini, Tuhan, aku minta hikmat. Maka hikmat itu turun dengan kuat dalam hidup kita. Amin. Saudara, dan kalau saudara punya hikmat dalam segala hal, saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kalau saudara ini ya koki, tiba-tiba saudara punya hikmat, saudara akan ciptakan makanan-makanan yang ajaib. Amin. Kalau saudara ini guru, saudara punya hikmat, maka saudara berani bicara. Seperti Yohanes Suryo. Saudara, Yohanes Suryo itu ngomongnya begini, tapi soal matematika. Dia bilang, kasih anak-anak ke saya yang paling goblok, yang paling bermasalah. Karena 6 tahun mereka sekolah, saya bisa ajar mereka matematika. Dan jatuh cinta dengan matematika cuma perlu 1 tahun. Dan mereka akan bisa jadi juara-juara matematika di Olimpiade matematika. Saudara, kalau engkau punya hikmat, saudara, engkau akan mengerti ini. Saudara, pada waktu awal, orang tidak ada yang suka buat berdoa. Orang tidak ada yang suka buat peperangan rohani. Tapi hari itu saya juga bilang, Tuhan, saya percaya. Mulai dari anak kecil sampai orang besar akan suka doa. Saudara, setiap kali saudara punya hikmat, saudara akan merubah yang susah jadi mudah. Saudara akan mengerjakan yang lama dengan cepat. Saudara akan mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Minta hikmat. Minta hikmat. Kemarin saya saudara lain Skype sama Stephen. Saudara, dan dia bilang dari 1 saudara ya, level tahun lalu masuk. Saudara, dia tahun lalu berangkat saudara September. Dan saudara nanti September ini selesai. Saudara, dan November dia di wisuda. Dia bilang dari 1 angkatan
yang masuk September tahun lalu, yang S2, tidak ada satupun yang diwisuda, saudara. Tidak ada satupun yang selesai. Cuma dia satu-satunya yang selesai. Saudara, cuma dia satu-satunya yang diwisuda. Dan dia senyum-senyum, dia bilang, saya nggak tahu nih wisudanya berapa orang katanya ya. Karena dari satu angkatan cuma saya. Mungkin ada ditambah angkatan-angkatan lalu ya, yang belum selesai dan kemudian ikut sama saya. Tapi dia bilang yang selesai dalam 1 tahun, bahkan kurang, cuma saya. Dia bilang yang selesai benar-benar 8 bulan, karena dipotong 2 bulan libur. Hari ini dia masih pengangguran di sana, karena dia sekolahnya masih libur, dosennya masih libur, saudara, dan dia bilang, saya benar-benar pengangguran nih mah, katanya. Saudara, dia bilang yang bisa selesaikan 8 bulan, cuma dia 1 orang dari 1 angkatan. Saudara, dan saya bilang, biar bagaimana, hikmat itu membuat kita di atas rata-rata. Amin. Karena itu pagi hari ini saudara berkata, Tuhan jadikan aku imam Tuhan. Karena hikmat membuat kita di atas rata-rata. Saudara, salah satu saudara ya, Pak Aminoto, itu adalah saudara ya, seorang yang sekolah saudara di Amerika. Saudara sekolah piano di Amerika. Saudara sampai master. Saudara, dan dia sekarang menjadi pemimpin orkestra. Saudara, dan kemudian dia beberapa waktu yang lalu ketemu sama Eric, sama Holmes. Saudara, dan waktu lihat mereka main, dia nangis. Dia bilang, kamu ini sekolah? Enggak. Saya yang sekolah gak pernah bisa main seperti kamu. Yang kamu mainkan ini permainan master. Saudara, sekali lagi hikmat Tuhan membuat kita di atas rata-rata. Amin. Saudara, yang kedua arti imam itu hierus. Saudara, artinya yang diinspirasi oleh Tuhan. Jadi engkau akan dapat terus ide baru. Saudara, tarian tidak pernah boleh biasa-biasa. Karena engkau selalu harus dapat inspirasi dari Tuhan. Amin. Penyembahan tidak boleh biasa-biasa. Karena selalu dapat inspirasi dari Tuhan. Saudara, cara kita ngajar tidak boleh biasa-biasa. Cara Wawan ya pegang saudara sound tidak boleh biasa-biasa. Saudara, semua kita, apapun yang kita pegang, diinspirasi oleh Tuhan. Saudara, ini salah satu dari tanda diinspirasi sama Tuhan. Saudara, pendetanya itu kemarin dari Abalov, dari GBI. Dia bahkan tidak pernah tahu kalau kita ke Palangkaraya, betul? Saudara, kita mau pergi ke Palangkaraya. Saudara, dia khotbah tentang apa? Palangkaraya. Saudara, ini diinspirasi. Saudara, kita tepat artinya. Saudara, dan pendetanya tepat. Saudara, pendetanya memang khotbah pendek, tapi kalau saudara dengarkan sangat penting. Saudara, dia bilang ini masa darurat. Kalau saudara pelan-pelan, kelamaan. Ini waktunya saudara sangat intim. Waktunya saudara sangat cinta. Supaya kalau saudara itu melihat Tuhan, Tuhan melihat kita, kita langsung ngerti. Dan dia bilang, ya yang kecil-kecil belum pernah pacaran. Tapi kalau saudara pernah pacaran, ya gak perlu saudara ngomong teriak-teriak. Gak perlu saudara ya, kalau sudah pacaran dan benar-benar jatuh cinta ya, lirikan aja bisa mudeng. Saudara, lirikan aja bisa mudeng. Saudara, kalau saudara sedang jatuh cinta, gak usah ngomong, cuma senyum aja artinya tahu. Tapi kalau sudah lama menikah, kemudian cinta sudah hilang, sampai teriak kagak mudeng. Saudara tiba-tiba berubah. Saudara, ya kalau saudara lagi jatuh cinta ini nanti, yang perempuan cuma gini, oh iya yang lapar ya, langsung tahu. Tapi kalau sudah nikah lama nih ya,
Sampai ngomong begini, yang lapar nanti. Yang lapar nanti. Udah gak denger. Saudara, kalau kita hari-hari ini mau tangkap inspirasi dari Tuhan, buat kita jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Saudara bilang, Tuhan please buat aku jatuh cinta. Please buat aku jatuh cinta. Supaya setiap lirikanmu aku ngerti. Dan hidupku ini diinspirasi sama Tuhan. Saudara, salah satu lagi contoh diinspirasi sama Tuhan. Saudara, Ibu Nita sebulan yang lalu, saudara dia bikin baju, bikin batik. Dan kemudian yang jual B2B. Saudara, batiknya itu semua gelombang, saudara. Warnanya Tosca. Saudara, dan kemudian saya tidak pernah bilang. Dan saya juga belum dengar tentang tema Desember. Tapi pada waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Desember temanya apa? Tuhan bilang deep call unto deep. Saudara, dan Tuhan tunjukkan warna Tosca. Saudara, warna Tosca atau hijau kebiruan itu warna lautan. Dan saya baru tahu, saudara, kalau di surga itu warna lautannya kayak begitu bagus. Saudara, itu warnanya Tosca semua menutupi. Dan saudara, pada waktu bernaik ya gelombang, itu jadi warna-warni, jadi pelangi. Tapi kemudian balik lagi, saudara, itu Tosca. Saudara, sangat indah. Dan kemudian kemecik, saudara ya, sinar putih berkilauan perak semua di mana-mana. Saudara, waktu saya lihat itu, dan saya bilang, Tuhan mau bahwa nanti Desember ada sebuah gelombang menutupi dunia, yaitu gelombang lawatan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, dan saudara, saya baru bilang kemarin hari Sabtu, tapi Bu Nita sudah keluarkan batik Tosca hari Sabtu. Saudara, dan dia bilang batik deep call unto deep. Padahal saya baru mau bilang hari Sabtu. Ini apa namanya? Diinspirasi Tuhan. Coba bayangkan kalau hidupmu itu seperti itu. Tidak usah repot. Dunia nih ya, saudara baru mau ngeluarin misalnya. Saudara, dia mau ngeluarin tren warna baru. Saudara sudah keluar. Ya, saudara, dunia baru gerak kemana? Saudara lebih dulu dan lebih keren. Saudara, kita tidak akan pernah kalah. Kita akan selalu di atas rata-rata. Kalau kita diinspirasi, saudara, diinspirasi oleh Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita berdiri antara tugas pertama, berdiri antara hidup dan mati. Saudara, kita baca ya, saudara ya. Saudara, Bilangan 16 ayat 3 dan 4. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Bayangin, saudara, Musa di demo. Ya, Musa di demo dan dibilang, kenapa kamu jadi pemimpin? Saudara, seringkali tanpa sadar, saudara, banyak orang itu marah. Banyak orang itu melawan. Anak-anak banyak melawan pemimpin. Ya, melawan guru. Saudara, melawan, saudara ya, orang-orang yang di atas kita. Ketika Musa mendengar itu, sujudlah dia. Saudara, seorang imam, Musa ini imam, dia memilih untuk sujud. Yang pertama, apapun dalam hidup kita, kekuatan kita adalah sujud. Kekuatan kita adalah doa. Kekuatan kita adalah hineni. Saudara, kemudian Bilangan 16 ayat 41 ayat 42. Tetapi pada waktu keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa. Dan mereka bilang, kamu telah membunuh umat Tuhan. Bayangin, saudara, Dotan ya, semuanya tenggelam mati karena kesalahan mereka. Mereka marah lagi. Mereka bilangnya Musa yang membunuh.
Saudara. Ya, jadi kalau saudara mau jadi pemimpin, kalau nggak mau disalahin, ya nggak bisa, saudara. Pemimpin itu normal untuk disalahin, disalah mengerti, saudara ya. Kemudian saudara anak buah berontak, itu sudah dari zaman ke zaman, saudara. Jangan pernah dimasukin hati, ya. Saudara, ada pemimpin suka baper, tahu baper, saudara ya. Saudara, baru anak buahnya protes sedikit, baper, saudara. Terus kemudian anak buahnya tidak mau nurut, baper. Ada guru-guru yang baper. Saudara, anak-anaknya protes demo, nggak mau PR, ya nggak buat PR, baper, nggak semangat ngajar, ya. Saudara, jangan begitu, itu udah dari sononya. Saudara, itu akibat dosa, ya. Saudara, dan bayangkan, saudara, Tuhan menghukum Datan, Korah. Saudara, yang disalahin Musa lagi. Yang disalahin Musa lagi. Saudara, dan kemudian ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupi, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Maka berfirmanlah kepada Musa, pergi dari tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Saudara, Musa itu diusir sama Tuhan. Cepat pergi. Aku ini mau hancurkan semuanya. Tapi Musa ini ngerti. Ada perintah. Ada juga suara hati. Saya berdoa. Saudara ini ke next level. Tahu yang namanya perintah. Tahu yang namanya suara hati. Perintahnya bilang apa? Pergi. Suara hati Tuhan bilang apa? Pertahankan bangsa ini. Tapi Tuhan tidak mungkin ngomong. Tadi malam saya nonton film lucu. Ceritanya Valentine. Kemudian istrinya ngomong begini sama suaminya. Pak, Valentine kali ini gak usah beli apa-apa. Gak usah beli bunga mahal. Orang kalau besok bunganya jauh lebih mahal. Jadi gak usah beli pas Valentine. Saudara, si suami, yaitu kalau sudah kelamaan menikah, tidak mendengar suara hati. Saudara, jadi gak beli apa-apa. Saudara, kan dia bilang sama istrinya gak usah beli apa-apa. Begitu Valentine, ada bunga datang, istrinya langsung bilang, aduh papa terima kasih, kamu kok tahu bahwa saya bilang gak usah beli apa-apa padahal pengen bunga, katanya ya. Suaminya bengong. Karena bukan dia yang beli. Ternyata anaknya bilang, mama itu bunga saya buat pacar saya, katanya ya. Dia bilang, saya lagi pesen buat nanti saya bawa buat pacar saya. Mamanya langsung lemes. Saudara, kemudian dia masuk kamar udah kesel. Padahal dia sendiri yang bilang. Supaya jangan beli bunga. Saudara ya, ini namanya ada suara perintah yang terdengar. Ada suara hati. Bisa ngerti? Saudara, dia ke kamar, dia ketemu puisi kartu. Saudara ya, terus dia nangis. Papa, katanya ya, terima kasih ya, katanya ya. Walaupun kau gak ngasih bunga karena mahal, kita mau penghematan. Tapi ternyata kau nulis puisi. Papanya diam lagi. Saudara ya. Saudara, dan kembali lagi anaknya yang lain bilang, ma itu puisiku, katanya ya. Itu buat pacarku. Saudara dia, saudara, papanya bilang sorry ya ma. Saya pikir waktu mama bilang, jangan beli apa-apa, Valentine cuma hari biasa. Beneran. Mamanya diem, beneran sih. Tapi hatiku bilang yang lain. Hatiku bilang pengennya ya, papa tetap kasih surprise. Tapi itulah hidup. Itulah hidup. Ada suara yang terdengar. Ada suara hati. Ada suara Tuhan yang terdengar. Tapi ada suara hati Tuhan yang terdengar. Seberapa saudara ini bisa mendengar? Saudara, ada suara
mungkin daripada anak-anak sekolah yang bilang gini, oke, PR, oke, belajar, oke. Tapi mungkin ada suara dalam teriak, bosen miss, bosen sir, ngajarnya ndak enak. Hari ini, mari kita belajar mendengar. Tapi juga ada suara Tuhan. Tuhan mungkin di sini berkata, oke, penyembahanmu bagus. Tapi Tuhan bilang, sedih sih sebenarnya kamu sudah tidak pernah nari seperti dulu kamu nari. Kamu tidak pernah nari seperti dulu waktu pertama kali boleh nari. Sampai nari dengan air mata. Saudara, mungkin setiap kita sebentar lagi akan ke Semarang. Saudara, ingat enggak saudara waktu dulu saudara pertama kali ke Semarang? Saudara sampai puasa, saudara pengen ngumpulin uang nabung. Sangat merindukan. Dan Tuhan tanya, nak, kapan kamu punya hati seperti itu? Saya berdoa hari ini, sekali lagi belajar dengar suara Tuhan. Tapi juga dengar suara yang tidak terdengar dari hatinya. Saudara, dan suara yang tidak terdengar dari hatinya membuat Musa duduk. Saudara, Musa bukannya lari, Musa sujud, Musa berdoa. Saudara, dan kemudian Musa berkata kepada Harun, pergi segera, ya, adakan pendamaian. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Saudara, Musa bilang sama Harun, bayangin saudara, dia bilang cepat ambil dupa, cepat buat pendamaian. Dan hari itu mereka tidak lari. Mereka bahkan berdiri di antara mereka yang sedang ditulahi. Mereka yang semua sedang kena penyakit sampar. Yang tiba-tiba kejang-kejang dan mati. Yang kena penyakit menular. Dan tiba-tiba mereka berdiri di situ. Saudara, mereka bawa ukupan. Mereka bawa pendamaian. Saudara, seorang imam bukan pasif. Kita ini gak bisa pasif. Saudara, belum disuruh Bu Iin. Tunggu aja. Mau mati gak tahu, terserah. Ya, namanya juga mereka dosa, biarin aja mati. Saudara, seorang imam gak bisa begitu. Seorang imam cari cara. Bagaimana bangsa itu, bagaimana daerah itu, bagaimana sekelompok anak-anak itu ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengalami pendamaian. Dan itulah kita. Kita bukan orang yang pasif. Kita bukan orang yang bilang terserah. Mau ada gempa bumi terserah. Mau ada bencana ya silahkan. Kita akan cari jalan untuk menahan. Kita cari jalan untuk buat pendamaian. Kita cari jalan untuk lawatan bisa sampai ke seluruh dunia. Sekali lagi, di saat semua memanas, waktunya cari jalan untuk berdiri di antara Tuhan dan manusia. Berdiri di antara hidup dan mati. Saudara, mari kita lagi cari. Saudara, seorang imam itu harus cepat dan tangkas. Ya. Saudara harus lari. Gak ada di situ ya. Harun jalan santai-santai. Harun ambil terus dikepuk-kepuk santai-santai. Sudah mati semuanya. Saudara, dia cepat berlari. Cepat dan tangkas. Tahu hukum. Saudara, untuk menghentikan semua bencana. Saudara, saya tidak tahu, tetapi hari-hari ini
Saya mimpi banyak hal. Saudara, saya mimpi seperti mau ada banjir. Saya merasa seperti mau ada gempa. Saya merasa seperti akan ada gunung meletus. Saudara, saya juga merasa seperti akan ada hal-hal yang jahat. Saudara, karena itulah saya mau berkata, ayo jangan ada yang lesu. Jangan ada yang pasif. Hari ini sekali lagi bangkit. Saudara, berdiri antara hidup dan mati. Karena untuk itulah kita ada. Untuk itulah. Saudara, yang kedua, Samuel. Saudara, 1 Samuel 7 ayat 3 dan 5. Dia juga golongan imam. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkan para allah asing, Asitoret. Tujukan hatimu kepada Tuhan, beribadah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, seorang imam juga punya tugas mengajar dan menghakimi. Saudara dan kita ini, walaupun kalian ya anak-anak, ya belajar untuk mulai mengajar. Mengajar teman-teman. Nah, saya mulai ngajar anak-anak sekolah minggu pada waktu saya usia 6 tahun, saudara. Saudara, waktu saya usia 6 tahun, saya kumpulkan anak-anak yang lebih kecil. Dan saya mulai ngajar. Saya mulai cerita. Saya mulai cerita tentang Tuhan. Saudara, saya mulai cerita tentang apa saja. Saudara, Stephen dan Joshua juga mulai ngajar umur 5, umur 4. Saudara, dia ngajar tentang Daud dan Goliat. Dia ngajar saudara tentang Sakeus. Saudara, dia mulai ngajar. Dan saya berkata, setiap kalian, enggak ada yang gak bisa ngajar. Karena kita ini imam-imam. Saudara, engkau ibu rumah tangga, engkau bisa ngajar anak-anakmu. Engkau bisa ngajar tetanggamu. Saudara, hari itu saya ketemu dengan seorang ibu. Saudara, ibu ini miskin sekali. Kerjaannya cuma cuci, saudara ya. Cuma cuci pakaian. Tetapi saudara, dia itu membuat satu gang. Dari dulunya suka ngomel. Dulunya suka berantem sama suami. Saudara, dia ngajar. Dan sekali waktu dia panggil saya. Dia bilang, Bu, mau enggak ibu ngajar di tempat saya? Saya punya persekutuan, Bu. Buat ibu-ibu di rumah saya. Saya bilang, saya mau. Masuk gangnya, Bu. Iya. Saudara, waktu saya dibawa ke dia, saya kaget. Muridnya itu ada 100 lebih. Semua ibu-ibu tukang cuci. Saudara, dan saya bilang, Bu, dari kapan? Dia bilang, dari sejak saya ikut Mahanaim, Bu. Pokoknya kalau saya masuk di Mahanaim, saya dengar khotbah ibu apa, pulangnya saya datang, saya ngomong ke semua. Hei, kita ini gak boleh marah-marah. Tapi kita ini harus jadi berkat buat suami. Pokoknya saya dapat apapun dari Mahanaim, saya ajari. Saudara, dan mereka ini bukan orang Kristen. Tapi semua sudah berdoa dalam nama Yesus. Saudara, semuanya. Saudara, mereka itu diberkati. Mereka nyuci. Mereka keliling, saudara ya. Keliling ke rumah-rumah. Saudara, dan mereka semua diberkati Tuhan dengan ajaib. Karena mereka nyuci sembari nyanyi. Diajarin ibu ini. Saudara, mereka nyuci, mereka bawa sendiri pelembut. Kadang-kadang mereka tambahin pelembut supaya wangi. Saudara, mereka selalu bilang, mereka ngomong ke nyonyanya, saudara ya, mereka ngomong ke anak-anaknya dengan sopan. Mereka jadi berkat. Saudara, bayangin ya, seorang ibu, saudara tukang cuci, cuma lulusan SD, tapi ngajar, punya 150 murid. Saya berdoa setiap saudara. Sekali lagi, kalau saudara hari ini mau berdiri sebagai imam. Kalau saudara belum punya, ya, saudara, kalau semua yang kecil-kecil 30.
Minimal punya 30 murid. Ya, 30 itu murid saudara sendiri. Kalau yang besar-besar 300. Saudara berkata, ini murid saya. Ini duplikat saya. Ya, saudara saya berdoa, ayo ngajar. Ngajar. Ibu ini bayangin. Saya pengen sekali waktu Yosef bilang, Bu ikut saya yuk. Masuk ke daerah sana, Bu, itu murid saya. Saya punya 200 murid. Saya ngajar setiap hari. Saudara saya pengen dengar Wawan bilang, Bu ayo ikut saya ngajar Bu, doain. Saya punya 500 murid. Ya, saya ngajar GGB Bu. Ya, di kampung-kampung. Saudara, saya rindu. Saya rindu. Saudara saya rindu, tante bilang saya kumpulin orang-orang tua. Semua yang di atas umur 70. Dan saya punya murid. Ya, 1000 manula. Ya lanjut usia, masa-masa keemasan. Saya rindu. Dan saya sangat rindu untuk datang dan berkata. Saya rindu, Ovi bilang, Bu ikut saya ke pub. Kali ini saya beda, saya nyanyi semua orang rebah. Dan saya muridkan mereka. Saudara saya rindu. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa mereka dipanggil. Saudara tidak hanya untuk duduk di sini. Kalau saudara duduk di sini, lawatan tidak akan terjadi. Tapi waktunya saudara keluar. Setiap saudara punya murid. Waktunya saudara ngajar. Saudara ngajar dengan caramu. Ibu ini gak pernah ada nyanyi, gak pernah ada pujian. Dia ngajar dengan cara apa? Dia ngobrol, ngerujak, sembari saudara nyuci. Tapi dia ngajar. Saya berdoa setiap kita. Saudara, kemudian Samuel berkata, kumpulkan segenap orang. Aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Saudara, tugas imam yang selanjutnya adalah aku akan berdoa untuk kamu. Saudara, tidak perlu saya teriak-teriak bilang ayo doa, ayo deklarasi. Saudara, di dalam hatimu saudara berkata aku akan berdoa. Saudara kita yang nawarin, yuk tak doain. Yuk tak doain. Ayo kumpul tak doain. Saudara, itu hati kita. Dimanapun, kapanpun mendoakan orang. Saudara, tugas imam yang selanjutnya. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel berkumpul. Majulah raja-raja kota mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, ketakutanlah mereka. Saudara ingat ya, kalau kita mulai doa, kita mulai di track yang benar, iblis akan selalu datang, menyerbu dan menyerang. Kalau saudara ini jalan, hari ini misalnya saudara pelayanan ya, gak ada serangan. Saudara harus nanya, gue ini bener gak ya? Kok gak ada serangan? Tetapi kalau saudara itu maju dan ada serangan, saudara harus tahu, bagus. Ini waktunya. Waktunya untuk saya maju. Waktunya untuk saya memperkuat diri. Waktunya untuk saya perang. Saudara dibilang baru kumpul nih seluruh Filistin. Saudara ya, raja-rajanya datang semua. Saudara, dalam hidup saya nggak pernah saudara. Namanya dapat jalan yang lancar, mulus tanpa halangan. Saudara, pada waktu di Belanda, saudara datang aja ke Belanda ya, sudah dibilang gini, tidak ada tempat, tidak bisa masuk sekolah di sini. Saudara, tapi saya tahu, semakin ada halangan, saudara, itu waktunya kita jadi beyond human. Saudara, waktu Joshua daftar, saudara orangnya bilang begini, kamu itu ngawur ya. Sudah 2 minggu telat. Sekolah sudah ditutup, pendaftaran sudah ditutup. Baru lu daftar. Saudara dan Joshua bilang, yang ngawur itu ya
agennya. Saya sudah daftar dari November. Saudara, sekolahnya itu ternyata mulai awal Februari. Jadi ulang tahun dia 4 Februari itu sekolahnya mulai. Saudara, tapi agennya ngirim semuanya itu baru pertengahan Februari. Saudara, dan mereka bilang gak bisa, sudah tutup. Sudah tutup. Saudara, hari itu dia bilang sama saya, "Ma, sudah tutup. Baru ada lagi nanti Juli." Saya bilang enggak. Masuk. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, dan hari itu saudara dia bilang, "Berangkat nih, Ma, berangkat." Saudara, dia berangkat. Saudara, dia ngurus, pertama kali ngurus belum bisa. Dibilangnya tetap sudah tutup. Dan dia bilang, "Ma, sudah tutup. Orangnya bilang ini itu." Saya bilang, "Lanjut." Dan kali kedua, saudara, waktu dia ngurus, itu komputer semua lagi kacau. Yang datang kacau. Saudara, langsung diterima, langsung dicap, langsung keluar, ke polisi langsung dikeluar. Saudara, besok harinya waktu nyala semua, dibilangnya begini, saudara, "Ini gak bisa diterima. Ya, ini sudah terlambat, sudah ditutup." Tapi karena kesalahan kemarin, saudara, dia diterima. Waktu dia masuk, dosennya bilang, "Bagaimana mungkin? Sekolah pendaftaran sudah tutup. Kuliah sudah mulai 2 minggu. Dan kamu datang." Saudara, sekali lagi, jangan pernah harapkan jalan mulus. Tapi mari harapkan keajaiban selalu bersama kita. Saudara, Stephen sama lagi. Saudara, dia kirim semuanya, gak telat kalau dia. Tapi saudara, ijazahnya yang telat. Saudara, tiba-tiba gurunya sakit. Saudara, gak bisa ngeluarin ijazah. Saudara, dan dari pihak sana bilang tidak ada ijazah, tidak boleh masuk. Saudara, saya bilang percayalah kok, ayo. Saudara, jadi dia masuk itu tanpa ijazah. Saudara, ijazah baru 2 bulan setelah itu ya. 2 bulan setelah dia masuk baru ada ijazah. Saudara, sekali lagi, tidak pernah kita itu dibiarkan lewat jalan yang mudah. Kenapa? Karena saudara itu beyond human. Amin. Saudara dilatih untuk lewati hal-hal yang mustahil. Untuk melihat semua rencana Tuhan. Saudara, kemudian kita lihat. Orang Israel teriak langsung sama Samuel. "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Saudara, kita lihat. Samuel gak pernah berhenti berseru. Saudara, hari ini banyak orang bilang, "Bu, sampai kapan kita berseru lawatan?" Belum kelihatan. Sampai lawatan terjadi. Saudara bilang, "Sampai kapan, Bu, kita berseru? Minta uang datang." Ya, sampai uangnya datang. Saudara, sampai kapan kita berseru emas keluar? Ya, sampai emasnya keluar. Saudara, kita akan berseru. Kita akan berseru. Saudara, saya selalu bilang sama Tuhan, "Tuhan, dari pihakku, aku tidak mau kehilangan iman. Aku tidak mau kehilangan kekuatan. Aku tidak mau kehilangan seruan. Tidak mau kehilangan harapan. Dari pihakku, aku akan bertambah setiap tahun 7 kali lipat." Saudara, itu passion saya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Saudara, passion saya untuk tarian bertambah. Kalau saya tidak bertambah, saudara ya, saudara, saya tidak rela keluarin uang banyak-banyak. Saudara, passion saya bertambah. Walaupun karena waktu saya tidak bisa tungguin seringkali. Saudara, passion saya buat musik bertambah. Saudara, hari-hari ini saya selalu bilang sama semua, sama Genta, sama yang lain, saya mau orkestra. Saudara, passion saya sama sekolah bertambah. Karena itu saya bilang kita buka sekolah lagi yang lain.
saudara kita dirikan. Ya. Saudara SMK yang lebih canggih lagi. Sampai menjadi SMK top nomor 1 di seluruh Indonesia. Saudara, passion saya bertambah. Tapi bagaimana dengan saudara? Saudara, saya terus berseru. Saya bukan orang yang mau berhenti. Tapi saya mau orang yang berjalan makin kuat menuju Sion. Hari ini persoalannya, ada banyak orang yang sangat mudah dihentikan suaranya. Ada yang sangat mudah dihentikan langkahnya. Ada yang sangat mudah dihentikan imannya. Ada yang sangat mudah dihentikan saudara dengan tantangan. Tapi saya mau berkata, kita bukan orang seperti itu. Kita orang yang akan selalu melihat kita bertambah kuat. Ayatnya jelas berkata, mereka berjalan ke Sion dan makin hari makin kuat. Amin. Saudara, saya tidak cuma bicara seperti Kaleb. Kaleb bilang sama Musa, 40 tahun yang lalu aku masih sama kuat. Saya bilang enggak, saya enggak kayak Kaleb. Saya bilang, Mahanaim 20 tahun umurnya. 20 tahun yang lalu saya 7 kali lebih kuat dari itu. Dan saudara, kalau di depan masih ada 7 tahun lagi, saya bertekad menaikkan semua kekuatan kita 7 kali lipat. Saudara, Mahanaim akan lebih besar 7 kali lipat. Saudara, kita sudah lebih besar 7 kali lipat dibandingkan saudara di awal. Tapi kita mau berkata kita akan besar 7 kali lipat. Kita akan lebih mulia 7 kali lipat. Karena kita bukan orang yang terhentikan. Kita unstoppable, unbeatable. Saudara stronger, saudara higher, greater than ever. Saya berdoa, ini bukan ambisi, ini destiny. Saudara, kalau ambisi itu artinya gini, saudara mimpi, aduh ya pengen sih, tapi gak ada ketenaga. Kalau destiny itu ada di dalam saudara. Itu ada di dalam saudara. Itu cuma perlu dikeluarkan. Karena itu destiny. Saudara, seperti begini. Saudara ya, lihat Holmes bertahun-tahun yang lalu. Dan saya selalu lihat, di dalam dirinya itu ada aliran sungai. Dan kalau dia main keyboard, akan ada air terjun yang ngalir. Itu sudah ada di Holmes. Tapi selama ini air terjunnya itu dan sungainya itu tutupin batu. Batu apa? Minder. Batu apa? Pasif. Batu apa? Kecewa. Batu apa? Saudara, males. Batu apa? Batu, sudahlah segini cukup. Saudara, karena itu bagian saya cuma menyingkirkan batu itu. Dan hari ini sungai itu sudah mulai ngalir. Saudara, saya puas? Belum. Karena belum semua dari dia keluar. Belum ya Holmes. Sampai kamu main dan seluruh orang dilawat Tuhan. Saudara, itu ada. Itu ada. Saudara, saya lihat Jeremy baru 3 bulan mungkin. Baru berapa bulan ya Jer? Kita ketemu. Saudara, begitu saya lihat, saya langsung tahu. Di dalam dia ada sesuatu. Saudara, di dalam dia saya lihat. Saudara, ada pengejaran cinta yang seperti saya. Saudara, dan saya langsung bilang, mau enggak kamu jadi belajar jadi AB-nya Joshua? Saudara, dan kalau hari itu dia berkata, enggak. Ya gak apa-apa sih. Tapi berarti dia tidak mengeluarkan apa yang di dalamnya. Saudara, hari ini belum jadi belum, baru keluar dikit. Sekali waktu dia akan berdiri di depan ribuan jutaan anak. Dan ada sesuatu yang melanda semuanya. Ini baru awal. Ini baru awal.
Saudara, saya ketemu dengan Dokter Kelly bertahun-tahun lalu. Saudara, saya tidak sedang berambisi. Saya melihat sangat jelas. Di dalam dirinya ada kuasa kesembuhan. Di dalam dirinya ada kuasa mengajar. Di dalam dirinya ada kuasa pemulihan. Itu cuma nunggu waktu. Saudara, di dalam diri Genta saya lihat jelas. Dia bisa bikin orkestra. Saudara, beberapa kali dia pengen jualan. Ya boleh sih, itu sampingan. Tapi yang di dalam dia, itu bukan jadi tukang bangunan. Jual wallpaper, bagus sih. Itu sampingan. Tapi saya bisa lihat apa yang di dalam dia. Dan saya tahu yang di dalam dia itu sangat besar. Saudara, saya berdoa. Tahukah saudara bahwa setiap saudara ada yang besar. Dan itulah destiny. Saya lihat di Hana. Saya lihat di Yosef. Saudara, tetapi beda. Ya, Yosef tidak dipanggil untuk jadi WL. Saudara, saya lihat di Simon. Saya lihat di Joy. Saudara, saya lihat di setiap orang berbeda. Kalau saudara yang di dalammu, itu namanya destiny. Bukan ambisi. Kalau ambisi itu di depan sana jauh. Mau ngejar kagak sampai-sampai karena dikejar. Saudara, kalau destiny itu di sini. Di sini. Saudara, Ibu Nita itu datang ke rumah saya. Kurus kecil, lebih kecil dari Jessica. Lebih, saudara, dulu Ibu Nita itu modelnya kayak Vera. Persis Vera. Ya, kecil, mungil. Ya, tapi kalau Vera senyum melulu, Bu Nita nangis melulu. Saudara, bedanya itu, tapi kecil, kurus, hitam. Itulah Bu Nita. Saudara, tapi waktu saya lihat dia, saya gak pernah lihat dia sebagai orang yang nangis dan lemah. Saya lihat jenderal besar. Saya lihat penguasa roh di dalam dia. Saya lihat pencipta. Saudara, saya berdoa setiap kita. Saudara, saya lihat Bu Nike pertama kali itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga baik-baik. Saudara, hari itu ya, ini sedikit saudara ya. Suara hatinya cuma apa? Mau punya anak, melihara anak, jadi istri, berumah tangga. Duh, kalau saudara lihat dia berapa tahun yang lalu ya Nike ya. 12, memalukan. Kalau ditanya ya, Nike mau ngapain? Saya sih nemenin Ko Heru aja. Gitu, saudara ya. Saudara, memalukan. Mungkin kalau dikasih izin sama Tuhan punya anak 10 dia bahagia. Saudara. Ngerawatin anak, gendongin, utuk itu bahagia saudara ya. Tapi saya lihat tidak itu. Saya lihat sebuah destiny besar. Saya lihat dia seorang pemimpin. Saudara, dia manajer. Dia sekretarisnya Tuhan. Dia seorang raja. Penguasa yang ngatur banyak hal. Saudara, ada banyak orang tidak bisa lihat yang di dalam ini. Tapi saya berdoa hari ini. Saudara mulai berkata, Tuhan tunjukkan yang di dalam ini. Tunjukkan. Supaya keluar. Dan kita akan menjadi 7 kali lipat. Lebih kuat. Lebih besar. Higher than ever. Greater than ever. Amin. Saudara, kita teruskan. Saudara, kata itu Samuel gak berhenti berseru. Saudara, dan dia juga langsung mengambil seekor anak domba, mempersembahkan. Saudara, apa artinya? Saudara, kalau mau mencapai destinimu, saudara, engkau mendekat, berseru, push on, dan korban itu harus bersautan. Saudara, ada banyak orang berseru iya, tapi gak push on, tapi gak rela berkorban. Kalau orang tanya ke saya, untuk Mahanaim sampai di sini,
korban apa yang saya sudah letakkan? Saya berkata hampir setiap bidang. Saudara, di awal sebelum ada satupun dari saudara nemenin saya keliling Kemang, saya keliling Bekasi, saya jalan kaki. Saudara, di saat belum ada satupun yang nemenin, saya masak sendiri. Saya keluarkan semua yang uang saya. Bahkan untuk beli sate. Beli sate aja saya gak mampu. Tapi saya pergi, saudara ya, ke tukang sayur. Minta sayur. Saya masak buat puluhan, ratusan anak rumah singgah. Kalau saudara berkata apa lagi? Saya doa teriak-teriak di depan gedung wali kota. Saya teriak naik saudara ke atap. Dari mulai atap rumah saya sampai atap Mahanaim. Saudara, saya teriak-teriak. Saudara, day by day. Saudara, saya letakkan anak saya dua-duanya. Saudara, dua-duanya. Saudara, orang lain berkata kalau punya anak, masukkan di sekolah yang terbaik. Saya bilang enggak, saya akan masukkan di sini. Karena ini harus jadi yang terbaik. Saudara, mereka itu alergi debu dua-duanya. Saudara dan saya enggak pernah manjakan karena itu. Saudara, Stephen itu mulai dari masuk Mahanaim sampai keluar Mahanaim. Saudara, non-stop pilek. Karena alergi debu. Sampai dokter bilang, ini anak akan tuli. Ini anak akan seluruh otaknya tertutup. Ya, dengan cairan. Karena pilek yang tidak berhenti. Saudara, sampai keluar Mahanaim loh. Dia tetap pilek. Dan saya enggak pernah nangis. Saya enggak pernah kasih alasan dan berkata, oh nak, karena kamu alergi debu keluarlah sekolah di tempat yang bersih. Saya enggak pernah cengeng. Tanya dia. Dia sakit kepala itu day by day. Dia enggak pernah minta obat. Dia enggak pernah rewel. Dia tahu itu adalah bagian korban yang harus diletakkan. Saudara, Joshua itu alergi debunya dalam bentuk yang lain. Seluruh badannya gatal. Saudara, makanya kalau saudara lihat badannya itu penuh dengan cacat. Saudara, sampai keluar Mahanaim Tuhan tidak sembuhkan. Dan saya tidak pernah merasa kasihan. Saya nggak pernah manjakan. Saya tidak pernah keluarkan dari Mahanaim. Buat saya selalu bilang sama anak-anak saya. Buat saya, buat kita, meletakkan korban adalah sebuah honor. Saudara, tadi malam sejak dia perang di sini kemarin, saudara, dia menggigil terus non-stop sampai tadi pagi. Saudara, dia tidak bisa makan sama sekali. Saudara, seluruh tenggorokannya ini saudara, ya, sariawan. Saudara, tapi saya bilang sama dia, sekali lagi, mama bangga. Kamu tetap pergi dan tidak pernah ada komplain, ada kemanjaan. The really leader. Gak usah cengeng, gak usah manja. Ada banyak orang tua manja. Saudara, Stephen pergi sendiri, tempat belum ada, semua belum ada. Saudara, dan hari ini pun sekarang ngehemat. Dia tunjukin semua barangnya masih di dos. Dia bilang, mas, saya pindah setiap bulan pindah kamar. Karena saya nyari yang murah. Saya enggak. Aduh, kasihan, gimana? Anak saya sedih, perubahan itu berat. Malu saya. Dengan cara memanjakan. Dengan cara membuat anak-anak saudara menjadi lemah. Ada banyak orang tua. Dan kalian ya, jangan bangga
kalau hidupmu semua enak dan disediakan orang tuamu. Malu. Malu. Karena berarti kau tidak punya daya jual. AL barusan sekarang bangga banget saudara. Saudara dia yang kurus kering begitu saudara. Dulunya kalau kerja itu dikit-dikit capek. Dikit-dikit gubrak. Saudara dia pergi ke London ngurus beasiswa. Jadi nggak pakai uang orang tuanya. Saudara dan kemarin dia dengan bangga cerita sama saya. Saudara dia melebihi jam kerjanya Stephen. Seminggu dia kerja 40 jam di restoran. Sehari dia berdiri 7 jam tidak duduk sama sekali di restoran. Saudara dan dengan bangga dia berkata, akhirnya saya jadi tentara sejati. Enggak tentara ya yang gampang menyerah. Jadi kalau kalian ya belum kerja 7 jam, belum berdiri non-stop 7 jam, dan belum bisa menghasilkan uang sendiri, ya saudara jangan bangga. Jangan bangga. Belajarlah berkata, Tuhan, korban adalah kesukaan. Korban adalah kesukaan. Push on. Saudara Stephen bilang ini, waduh mah dia pulang kan saudara ya. Itu harus meninggalkan, harus keluar dari pekerjaannya. Saudara sehingga dia harus balik ke sana, satu kerjaan tetap dibayar dan tetap kerja, yang satu lagi dia mesti cari lagi. Karena buat dia terlalu santai. Kalau kerja cuma 10 jam seminggu itu terlalu santai. Saudara dia bilang dia harus cari kerjaan lagi. Dan dia bilang begini, saya sudah pergi ke 20 perusahaan. Saya berdiri, saya ajuin surat, saya push on. Dan dia bilang belum dapat juga. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan berdiri di semua perusahaan sampai saya diterima. Saudara, kita harus push on hari-hari ini. Mari push on untuk lawatan. Anak-anak temukan destinimu. Mari push on, kalau kalian ingin nari, push on nari. Kalau perlu datang ke Kak Nike bilang, Kak saya mau latihan nari. Saya mau pakai jubah setiap Sabtu. Saya mau ikut nari setiap Sabtu. Saudara push on. Push on. Jangan nunggu gak dikasih kesempatan. Gak diajakin sih. Saudara push on. Saya berdoa sungguh-sungguh. Inilah waktunya. Saudara kita teruskan. Ya. Saudara saat itu kita lihat 1 Samuel 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang. Lihat ya. Ini korban sudah dinaikkan. Pasukan Filistin tetap maju. Betul enggak? Jadi kalau kita berdoa serangan tambah datang. Normal. Exactly normal. Saudara serangan tambah datang. Penyerbuan makin kelihatan. Normal. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur. Dengan bunyi yang sangat hebat. Dan Tuhan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin. Dan memukul mereka. Saudara, sehingga orang Filistin ditundukkan dan tidak ada lagi yang memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara kita lihat di sini. Saudara kita lihat. Ya. Saudara yang pertama saudara, Samuel kasih korban. Dia berseru. Musuh datang. Tetap berseru. Dan tiba-tiba terjadi bam. Tuhan kasih tanda. Tuhan mengguntur dari atas. Jeder saudara. Tiba-tiba datang hujan batu. Dan batunya bisa milih saudara. Nimpa orang Filistin. Ada ayatnya. Saudara, dan pada waktu itu orang Israel tidak diam. Dia langsung lari. Ngejar saudara. Dan habisin semua.
Dan dikatakan seumur hidup Samuel, tangan Tuhan melawan orang Israel, orang Filistin. Saya berdoa hal yang sama saudara bisa dapatkan. Seumur hidup, selama saudara hidup, ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan. Dan semua musuh tunduk di bawah kaki kita.